Legenda Manchester United sekaligus pemain veteran di Arsenal yaitu Robin van Persie merasa heran dengan Miss Hilgers yang jalani proses naturalisasi. Sebagai pemain yang sama-sama asal Belanda, Van Persie memberikan sedikit sindiran kepada pemain FC Twente ini yang terkesan tak sebaran untuk memilih timnas Indonesia ketimbang tim oranye. Semenjak disumpah WNI pada 30 September lalu, Hilgers resmi menjadi pemain Indonesia. Kendati demikian, Robin menyayangkan keputusan pemain 23 tahun ini yang lebih memilih tanah leluhurnya. Saya heran mengapa dia lebih memilih Indonesia. Jika dia bersabar sedikit lagi, saya juga dia bisa dipanggil Ronald Koeman ke timnas Belanda. Emangnya dia digaji berapa? Ujar Van Persie. Dia memiliki bakat yang luar biasa. Di usianya yang masih muda dengan harga pasaran tinggi, tentu performanya juga bisa terus meningkat, imbuhnya. Dengan performa yang berkembang, di era divisi, saya rasa dia memiliki masa depan yang cerah di kancah sepak bola Belanda, tutup Robin van Persie. Jika Robin van Persie menanyakan gaji Miss Hilgers, maka pemain berusia 23 tahun ini mendapatkan gaji sebesar 11 miliar rupiah sebagai penghasilan utama yang fantastis nilainya. Kendati demikian, sebelum menjadi WNI, pemain FC Twente ini tidak pernah dipanggil kembali ke skuad utama Ronald Koeman, terlebih dengan posisi back yang sudah banyak diisi dalam skuad oranye. Dalam skuad utama timnas Belanda, posisi back masih diisi oleh kapten kesebelasan Van Dijk yang sudah banyak mengkoleksi caps bersama skuad oranye. Belum lagi, jika Hilgers dipanggil ke Belanda, maka ia harus bersaing dengan Nathan Ake, pemain andalan Manchester City, seharga 695,27 miliar rupiah. Lalu ada Mats de Ligt, pemain utama Manchester United, dan Steven De Vrij, pemain kepercayaan Simone Inzaghi di Inter Milan. Karena memang nggak kunjung dipanggil, makanya tak heran jika Miss Hilgers lebih memilih Indonesia ketimbang Belanda. Karena hal itu lebih realistis daripada menunggu sesuatu yang tidak pasti itu. Usia yang disumpah itu, otomatis proses naturalisasi Miss Hilgers berjalan lancar, dan ia resmi sudah sah bisa mewakili timnas Indonesia. Setelah jadi pemain timnas, Hilgers merupakan pemain yang memiliki harga pasaran termahal di skuad Garuda. Bahkan di Asia Tenggara pula, yaitu harganya sebesar 121,67 miliar rupiah. Sebagai talenta muda Belanda yang lebih memilih Indonesia, Robin van Persie merasa kehilangan sosok Hilgers. Menurutnya, dia bisa menjadi pemain indalan untuk timnas Belanda di masa depan. Keputusan untuk memilih Indonesia daripada Belanda mungkin diambil oleh Hilgers sebagai hal yang realistis sebab namanya sudah masuk dalam radar pemain keturunan sejak tahun 2022 silam. Kini, Miss Hilgers sudah menjadi pemain Indonesia seutuhnya dan sudah bisa berseragam Garuda hingga bisa diandalkan oleh Coach Sintayong. Timnas Indonesia bakal melakoni 2 laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad besutan Sintayong itu akan bertandang ke markas Timnas Bahrain dan Timnas Cina di grup C. Pertandingan melawan Bahrain akan dihelat di Stadion Nasional Bahrain Rifa, Kamis 10 Oktober 2024. Sedangkan laga melawan Cina bakal berlangsung di Guangdong Youth Football Stadium Selasa 15 Oktober 2024. Untuk menghadapi 2 laga tersebut, Sintayong telah memanggil 27 pemain ke dalam skuadnya, termasuk Miss Hilgers dan Eliano Reijnders yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia. Meski belum lama bergabung dengan tim, Miss dan Eliano kemungkinan akan melakoni laga debut mereka. Pasalnya, Sintayong telah berjanji akan memanfaatkan kualitas 2 pemain Liga Belanda itu dengan sebaik-baiknya. Karena mereka pemain bagus dan akhirnya kita pilih, ujar Sintayong. Kami akan memanfaatkan mereka dengan baik nanti, lanjut juru taktik asal Korea Selatan itu. Sementara itu, Miss tampak sangat antusias menghadapi pertandingan debutnya bersama tim Merah Putih. Melalui akun Instagramnya, Miss mengatakan bahwa bab lain dalam karir sepak bolanya akan dimulai. Satu bab dijeda, bab lainnya dimulai, tulis Miss. Miss merupakan bek tengah yang saat ini memperkuat klub Liga Belanda FC Twente. Sebelumnya, pemain berusia 23 tahun itu mengungkapkan alasan memilih bergabung dengan timnas Indonesia. Ia mengatakan bahwa faktor keluarga membuat keputusan bermain untuk skuad Garuda menjadi pilihan mudah. Seluruh keluarga sudah menunggu momen ini, kata Miss dalam wawancara di kanal YouTube resmi FC Twente itu. Sekarang saya sudah memutuskan dan semua orang bangga termasuk saya sendiri untuk memulai petualangan.
Saya punya keluarga yang sangat besar, 9 bibi dan paman, kalau tak salah juga ada orang tua dan kakek nenek saya. Ini juga sangat penting bagi mereka. Keluarga sangat senang saya bermain bagi Indonesia. Mereka semua sangat bangga, sangat senang, sayang kakek dan nenek sudah tidak bersama kita lagi. Tapi mereka pasti bangga mengetahui saya akan bermain untuk Indonesia. Tentu saja, saya berasal dari Belanda dan timnas Belanda sangat hebat, namun Indonesia penting bagi saya. Saya dibesarkan dengan banyak pengaruh Indonesia, tambahnya. Pratama Arhan mendapat kepercayaan menjadi eksekutor tendangan bebas Suwon FC saat bermain imbang dengan Pohang Steelers dalam laga K-League One Minggu 6 Oktober. Arhan masuk pada menit terakhir waktu normal. Pelatih Kim Yong Jong memutuskan menarik keluar Lee Jae-won dan menggantikannya dengan Arhan. Suwon tertinggal 0-1 pada saat bek kiri timnas Indonesia itu bermain. Ketika injury time berjalan 2 menit atau 2 menit setelah Arhan berada di lapangan, Suwon mencetak gol. Tendangan bebas Yeonbit Garam dituntaskan sundulan Chi Dong-won, skor menjadi 1-1. 2 menit kemudian Suwon mendapatkan kesempatan emas dari sepakan bebas di dekat garis lengkung kotak penalti. Sebelumnya, tendangan bebas dieksekusi ada 5 pemain tampak berembuk memutuskan algojo. Arhan tampak mendapat kepercayaan dan diberi sokongan mental oleh Ju Dong-won. Kapten tim yaitu Yeonbit Garam ada bola di sebelah Arhan. Selain itu terdapat Anderson Oliveira dan Jeong Seong-won. Kemudian, tinggal Arhan dan Bit Garam yang menghadapi bola. Setelah peluit ditiup wasit, Arhan maju sebagai eksekutor. Bola melaju melengkung melewati pagar betis, namun arahannya masih melenceng dari gawang. Kiper Yeon Byuk-won berupaya keras merentangkan tubuh untuk menggapai bola sekaligus mengantisipasi hasil sepakan Arhan meluncur ke gawangnya. Sepakan Arhan hanya berbuah tendangan gawang untuk Pohang, tetapi Lee Jong Dong-won tetap mengapresiasi sepakan Arhan dengan memberi tepuk tangan atas usaha mantan pemain PSIS tersebut. Chi Dong-won adalah salah satu mantan pemain timnas Korea Selatan yang pernah bermain di Piala Dunia 2014. Penyerang 33 tahun itu juga pernah bergabung dengan klub Sunderland, Borussia Dortmund, Augsburg, dan Mainz 05. Sementara itu, di sisi lain, Kyung Seung-won terlihat kecewa dengan kegagalan Arhan mengeksekusi peluang pada detik-detik akhir pertandingan. Sepakan Arhan itu menjadikan perbincangan. Selain juga kiprahnya yang kembali mendapat menit bermain membela Suwon. Sebelum laga ini Arhan baru sekali bermain untuk Suwon, yakni ketika menghadapi Jeju United pada Mei lalu.